Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini ya, saya akan membahas tentang environment and business atau lingkungan bisnis. Khususnya saya akan membahas tentang micro environment ya. Semoga teman-teman masih ingat kemarin tentang micro environment itu apa. Jadi kalau saya gambarkan di sini bahwa ini sudah saya kasih materinya kemarin ya. Nah, bahwa kalau saya membicarakan tentang business environment atau lingkungan bisnis, maka dibagi menjadi dua, yaitu internal environment dan external environment ya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, di dalam lingkungan eksternal ya, itu terdapat micro environment dan macro environment. Nah, pada beberapa pertemuan ke depan saya akan fokus untuk membahas tentang lingkungan eksternal ya. Saat ini atau pertemuan ini saya akan membahas tentang micro environment. Nah, ini adalah model lingkungan bisnis. Jadi teman-teman saya harapkan hafal ya. Jadi hafal tentang lingkungan bisnis ini ya, mulai dari lingkungan internal itu dimensinya apa aja, lalu lingkungan industri atau lingkungan mikro ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Lalu teman-teman juga harus hafal lingkungan makro atau lingkungan jauhnya apa aja, ini harus keluar kepala gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Oke, kita akan masuk ke dalam micro environment. Nah, ini adalah gambar dari micro environment ya, atau biasa disebut dengan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri atau 5 force of competitive. Ini dikemukakan oleh Michael Porter ya. Teori ini dikemukakan oleh Michael Porter. Nah, kenapa sebenarnya perusahaan perlu ya untuk menganalisis lingkungan industri ini? Karena di lingkungan ini banyak sekali terdapat ancaman ya. Di sini kalau saya hitung ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah ada ancaman di persaingan di antara perusahaan yang ada ya, atau rivalry among existing firm. Yang kedua akan ada ancaman dari pendatang baru ya, jadi ancaman masuknya pendatang baru atau trade of new entrants. Lalu yang ketiga ada ancaman dari kekuatan tawar menawar pembeli atau the bargaining power of the customer. Lalu yang keempat ada ancaman dari produk atau jasa pengganti atau trade of substitusi produk. Dan yang terakhir ada ancaman dari kekuatan tawar menawar pemasok atau the bargaining power of supplier. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, ada 5 ancaman ya yang perlu perusahaan amati di sini sebagai meminimalkan risiko dari datangnya ancaman tersebut. Saya akan mulai dari persaingan di antara perusahaan yang ada ya, dari 1 ini. Jadi teman-teman harus bayangkan bahwa di sini ada satu perusahaan yang sama gitu ya, satu perusahaan yang sama. Yang kita bahas adalah pertama yang tentang persaingan kompetitif di antara anggota industri atau rivalry among competitive firm. Jadi maksudnya di sini kalau saya gambarkan ya, kalau saya gambarkan dulu di tengah. Kalau saya bicara industri yang di tengah tadi ini ya. Nah, di sini ya. Di sini itu adalah satu perusahaan yang sama ya, yang sama jenisnya. Berarti kalau saya melihat gambar ini bahwa ini adalah sebuah industri provider ya, dimana ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, ada Friend ya. Ini adalah pemain-pemain besar di dalam industri provider. Nah, di sisi kanan ini ada industri
marketplace gitu ya. Di sini ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak. Jadi teman-teman paham ya bahwa yang saya jelaskan adalah persaingan antar perusahaan di dalam industri yang sama ya. Oke. Jadi ada apa aja ancamannya, yang dimana di poin pertama adalah dimana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan lainnya untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Jadi kita bayangkan bahwa ini provider ya, antar ada Telkomsel, ada IM3 atau Indosat, ada XL, mereka akan bersaing untuk memperoleh laba yang tinggi ya, dan mencapai daya saing strategis ya. Pasti mereka akan bersaing. Ini adalah sebuah ancaman ya, persaingan ini bisa menjadi sebuah ancaman. Lalu yang kedua adalah persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut distimulasi pada saat satu atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka ya. Jadi biasanya ya perusahaan-perusahaan kecil ya, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ini, jika mereka tidak siap untuk bersaing, mereka akan tumbang ya, bahkan akan keluar dari industri itu dan tutup ya, karena memang persaingan di dalam industri itu kita bisa melihat, kalau kita bicarakan masalah industri provider ini, persaingan cukup lumayan ketat ya, antara dimana Telkomsel ini adalah sebagai market leadernya atau pemimpin pasarnya. Nah, apalagi market leadernya mengetahui bahwa ada beberapa perusahaan ya yang akan mengembangkan produknya untuk meningkatkan posisi pasar mereka, ini biasanya akan diserang juga oleh market leadernya. Contohnya seperti smartphone ya, saat ini sudah mulai mengembangkan tentang 5G ya, bukan 4G lagi tapi 5G. Lalu yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan dalam industri bergantung satu sama lain. Tindakan satu perusahaan seringkali mengundang reaksi pesaingnya. Oke, ini salah satu contohnya adalah, masih ingat nggak beberapa iklan yang saling balas-membalas? Itu adalah salah satu contoh dari persaingan ya. Kalau saya contohkan di Telkomsel ya, dulu masih sering-seringnya ada iklan gitu ya, murah-murahan mereka ya. Jadi pada saat Telkomsel mengeluarkan iklan, mereka Indosat juga mengeluarkan iklan, XL juga mengeluarkan iklan, terus begitu. Jadi itu adalah sebagai respon ya, sebagai respon persaingan antar perusahaan di dalam industri yang sama. Nah, begitu juga kalau saya contohkan di dalam industri marketplace, begitu juga ya. Jadi beberapa pasti akan merespon bahwa seandainya Shopee ada promo, atau Tokopedia juga ada promo, begitu juga Lazada, begitu juga Bukalapak. Jadi mereka saling merespon. Nah, apalagi di smartphone ini ya, smartphone sudah mulai gembar-gembor ingin mengeluarkan 4G ya, pasti ada respon dari para pesaing besar-besarnya ini ya. Ini adalah pemain-pemain besarnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika kita atau perusahaan ini di dalam industri ini tidak mampu bersaing ya, karena persaingan ini juga menjadi sebuah ancaman gitu ya. Meskipun beberapa ya, kalau kita masih ingat dalam buku dosen strategi, bahwa di dalamnya kita harus keluar dari persaingan ya, harus menciptakan industri sendiri yang dimana di situ tidak ada persaingan ya, meskipun mungkin agak susah gitu ya menciptakan sebuah pasar yang tanpa persaingan gitu. Nah, kalau saya contohkan, mereka contoh-contoh dari bahwa persaingan itu adalah ancaman gitu ya. Ini adalah ada contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari industri provider gitu ya, yang sudah tumbang gitu ya. Contohnya adalah Asia ini sudah nggak ada gitu ya. Lalu ada Friends yang masih bertahan sampai saat ini ya. Ada Happy, lalu ada Flexi, ada Star One, ada Bolt. Nah, mereka adalah
Jadi tumbangnya beberapa provider yang saya kasih contoh ini ya, itu menjadikan bukti bahwa persaingan di dalam sebuah industri itu bisa sangat fatal gitu ya, kalau kita tidak bisa menghadapinya. Lalu beberapa contoh juga dari industri marketplace ya, sudah banyak juga yang sudah tumbang ya, mereka kalah bersaing di dalam persaingan di industrinya, yaitu contohnya Kilapa, ada Kipika, ada Rakuten, dan beberapa yang sudah mau bangkrut tapi diakuisisi ya, kayak contohnya di kalau nggak salah Toko Bagus itu sekarang jadi OLX ya, beberapa banyak ya, jadi banyak yang sudah tumbang. Nah, dari sini ya kita bisa membuktikan gitu ya, bahwa kira-kira nanti kalau kita punya perusahaan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, tadi sudah saya kasih contoh ya, di beberapa perusahaan di provider siapa yang sudah tumbang, di perusahaan yang di marketplace ini siapa yang sudah tumbang. Nah, kita tinggal mempertimbangkan gitu ya, di dalam industri itu kita mau masuk industri yang persaingannya hebat atau tidak gitu ya. Kalau saya melihat dari industri provider ini, kita lihat bahwa Telkomsel adalah market leadernya gitu ya, dan mereka punya diferensiasi masing-masing ya. Mereka punya kekuatan produk yang masing-masing punya karakter sendiri gitu ya. Contohnya Telkomsel ini menang di pelayanan dan jaringan, dan juga menguasai market share-nya. Lalu mungkin kalau di Indosat dan XL ini mereka bisa menciptakan tarif yang murah ya, contohnya Smartfren juga saat ini sedang mengembangkan 4G. Jadi ini adalah pemain-pemain besar di industri provider ya, pemain-pemain besar yang mereka punya kekuatan tersendiri gitu ya. Begitu juga di marketplace, saya contohkan di sini ya, kenapa mereka harus tumbang yang kecil-kecil itu, karena kita lihat sendiri bahwa mereka juga sepertinya mulai dulu gencar di promo ya. Istilahnya ada yang sampai bilang bahwa mereka melakukan bakar uang atau promo ya, dimana nanti setelah bakar uang ini habis ya, mereka akan keluar siapa yang menjadi pemenang di dalam industri marketplace ini ya. Ini terbukti ya, yang contohnya yang berhasil menjadi pemenang yaitu saat ini adalah Shopee dan Tokopedia ya. Beberapa yang kecil-kecil tadi sudah tenggelam gitu. Nah, itu adalah contoh dari ancaman-ancaman yang ada di lingkungan persaingan industri ya. Jadi ancaman yang ada di sini. Jadi persaingan yang ada di sini ya, persaingan antara perusahaan yang ada. Jadi intinya pada saat kita mau bisnis pun kita harus tahu kita mau masuk ke dalam industri yang bagaimana, pesaingnya siapa, kita harus tahu. Lalu market leadernya siapa di sana. Lalu produk-produk pesaing kita punya diferensiasi yang kuat enggak, mereka berhasil punya keunggulan biaya atau tidak sehingga mereka bisa menjual murah. Jadi itu sebagai beberapa pertimbangan saat kita mau masuk ke industri mana. Jadi seperti itu. Oke, semoga paham. Jadi ini yang pertama. Nah, yang kedua, datang ancaman dari pendatang baru ya. Ada namanya trade of new entrant. Jadi selain ada persaingan di sini ya, mereka aja masih bersaing di dalamnya, juga ada persaingan yang masuk gitu. Ada beberapa persaingan yang masuk. Kalau saya contohkan di gambar ini gitu ya, kenapa sih kira-kira kok ada trade new entrant gitu, ada ancaman dari pendatang baru, kok kenapa banyak pendatang baru gitu ya. Contohnya kalau kita lihat pertumbuhan di lapangan gitu ya, di sini masih ada, ternyata di pandemi ini sektor telekomunikasi itu masih meningkat 10% padahal kondisi pandemi gitu ya. Nah, itulah kenapa di industri ini, di industri provider dan telekomunikasi itu sebenarnya masih industri yang cukup menjanjikan gitu ya. Makanya banyak, kadang beberapa itu masih ingin untuk masuk ke dalam industri ini dan menjadi
pemain baru atau perusahaan baru yang masuk ke dalam industri itu. Nah, kalau saya contohkan di marketplace juga seperti itu, bahwa di Asia ya, Indonesia itu termasuk 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat ya. Kenapa di Indonesia itu banyak sekali pemain-pemain baru yang masuk ke dalam industri marketplace atau e-commerce ya. Ini adalah contoh data ya, ternyata di Indonesia itu pasarnya masih menerima dan masih sangat luas gitu loh, kedepannya masih sangat bagus industri ini. Makanya mereka banyak yang tertarik untuk masuk ke dalam industri ini gitu. Nah, kira-kira ancamannya seperti apa gitu ya. Kalau ini kan ancamannya, ada pendatang baru ini bisa sebagai ancaman. Contohnya seperti ini. Oke, di sini adalah ancaman dari pendatang baru atau threat of new entrant. Jadi ancaman yang terjadi itu adalah pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada, gitu ya, karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan, di mana kapasitas tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada di industri tersebut. Seringkali pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar. Akan menjadi sebuah ancaman serius jika yang datang ternyata produk dari perusahaan besar. Ya, itu yang pertama. Karena mereka pastinya punya kekuatan lebih gitu ya untuk ikut bersaing ke dalam industri yang sama. Itu pasti akan jadi ancaman. Yang dijelaskan di sini, maka karena semakin banyak pendatang baru itu biasanya gini ya, pendatang baru yang baru masuk ke dalam industri, mereka akan gimana caranya mereka merebut atau mendapatkan pangsa pasar di industri yang sama ya, dengan cara mungkin promo-promo ya, potongan harga. Nah, ini akan menyebabkan pemain lama yang di industri tersebut harus kehilangan atau ya labanya menurun gitu ya, penjualannya menurun juga. Nah, ini adalah contohnya. Nah, contoh dari sebuah ancaman yang nyata ya, dari ancaman yang nyata yang sudah ternyata produk-produk ini atau perusahaan ini ternyata harus tumbang gara-gara adanya pendatang baru atau threat of new entrant adalah handphone ya. Kalau kita ingat dulu, pemain utama di dalam industri handphone atau smartphone itu adalah Nokia. Mereka sebagai pangsa pasar. Di situ juga ada Siemens, di situ juga ada Motorola, ada Sony Ericsson. Mereka adalah pemain-pemain besar ya. Ternyata mereka harus tumbang juga ya karena adanya pendatang baru. Oke, pendatang baru ini adalah contohnya seperti Oppo, seperti Samsung, seperti Redmi atau Xiaomi ya. Mereka adalah pendatang-pendatang baru yang ternyata justru membuat tumbang pemain lamanya gitu ya. Ternyata mereka yang datang ya itu adalah dibawa oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan gitu ya. Beda kalau mereka ternyata perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari ada ancaman dari pendatang baru ya, sebagai bukti tadi bahwa beberapa pemain seperti Nokia, seperti Siemens ya, pemain-pemain lama itu sudah ahli. Nokia Corporation merupakan produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia kantor. Pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia. Nokia memproduksi handphone untuk seluruh pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, dan WCDMA atau UMTS. Terlalu pede sebagai pengusaha pasar, Nokia enggan mengadopsi sistem Android pada awalnya. Hingga meskipun Nokia kemudian sudah mencoba memodifikasi produknya, tetap saja Nokia harus merelakan perusahaannya tumbang pada tahun lalu. Akhirnya, Nokia diakuisisi oleh Microsoft pada April 2014. 6.
MySpace. Kantor pusatnya bertempat di Beverly Hills, California. MySpace merupakan anak perusahaan news digital media milik News Corporation. MySpace menjadi situs jaringan sosial paling populer di Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2006. Sama dengan Friendster, kebangkrutan MySpace dimulai dengan era hadirnya Facebook dan Twitter. Dulunya, MySpace merupakan media sosial yang digunakan oleh para musisi untuk mempromosikan karyanya. Tapi beberapa tahun kemudian muncul YouTube, Instagram, SoundCloud, Smule, dan masih banyak lagi. Nah, pada tahun 2011, MySpace diakuisisi oleh Specific Media yang kemudian disebut MySpace dengan huruf S kecil.